Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dita Fahrizi dari kelas 2 DC02, akan mempresentasikan tentang website-website yang sudah saya buat selama pembelajaran Pak Hari Bima selaku dosen pengampu mata kuliah pemrograman berbasis web. Dan dan presentasi ini dibuat untuk memenuhi ujian tengah semester. Oke. Sekarang website pertama yang akan saya presentasikan adalah website CV sederhana saya yang sudah saya modifikasi juga. Ketika saya akses pertama, maka diharuskan untuk verifikasi terlebih dahulu. Nah, verifikasi ini nanti akan digunakan pada kolom pesan, tinggalkan pesan nanti akan digunakan. Ketika belum melakukan verifikasi, maka akan di redirect terlebih dahulu ke halaman login atau halaman verifikasi, di mana data yang diharuskan adalah mengirimkan nama dengan memasukkan kodenya. Nah, proses validasi ini masih hanya dalam sisi client side, belum digunakan database pada server. Oke, lalu saya konfirmasi. Nah, setelah itu akan bisa ditampilkan halaman CV saya. Ini halaman CV sederhana saya. Lalu di bawah ini ada kolom hubungi saya, yang dimana fitur ini akan terhubung dengan API-nya WhatsApp ke nomor saya. Dimana kalau saya coba isi halo, maka akan langsung dibawa ke API-nya WhatsApp ke nomor saya, dan pesannya halo sesuai apa yang tadi diisi di kolom tadi. Oke. Nah, sesi yang sudah dikirimkan tadi itu sesi yang sudah dikirimkan ketika verifikasi atau login tadi, itu saya simpan di local storage-nya browser. Mana di sini ada local storage nama, dan nilainya itu nama yang saya sudah isi tadi di halaman verifikasi. Dan ini itu digunakan, nilai ini digunakan pada fitur tinggalkan pesan. Nah, fitur tinggalkan pesan ini sudah menggunakan database, dimana ini saya coba dulu. Halo lagi, ketika saya tekan submit, maka akan melakukan proses penyimpanan dan memberitahu kalau pesan sudah dikirim, lalu di redirect kembali ke halaman CV. Lalu di bawah ini sudah tersimpan yang sudah tadi dikirim, dan bisa dicek di sini juga sudah tersimpan. Oke. Lalu kode untuk menampilkan pesan apa saja yang tadi itu ini, mana ini saya ini query-nya, lalu ini mengambil row-nya, total row-nya. Lalu ini ada if else, dimana ini untuk mengecek apakah ada row di tabel pesan, apakah ada pesan yang sudah dikirimkan. Jika ada, maka akan tampilkan tampilan pesannya. Ini namanya siapa, ini mengambil dari kolom-kolom di tabel pesan. Ini waktunya, lalu ini teksnya pesannya. Lalu jika tidak ada, maka akan menampilkan tidak ada pesan. Gitu. Nah, untuk proses submit dari tinggalkan pesan tadi itu di sini hanya menggunakan dua inputan. Yang pertama itu input dengan name-nya itu nama, dan ID juga nama, lalu ada text area dengan name-nya text. Nah, untuk form input nama ini dibuat hidden karena agar kita tidak mengisi di sini, dan ini udah otomatis terisi dari local storage tadi. Ya, nah ini ada variabel nama, lalu dia mengambil local storage get item, mengambil local storage yang key-nya nama, lalu nilai dari ini variabel ini diisi ke
inputan nilai dari inputan yang ID-nya nama, yaitu yang ini, akan diisi dengan akan diisi nilainya dengan isi dari local storage tadi. Ini untuk mengecek jika belum ada local storage yang disimpan atau belum ada sesi yang disimpan, maka akan menampilkan alert silakan verifikasi terlebih dahulu, lalu di redirect ke halaman login itu. Nah, lalu ada function logout. Logout ini digunakan di sini. Ini ketika diklik maka akan menghapus local storage yang ada pada browser, lalu meredirect lagi ke halaman login seperti itu. Oke, lalu ini adalah website yang saya buat lagi, yang dimana ini website blog sederhana dan tampilannya seperti ini. Blog sederhana yang saya buat ini menggunakan Bootstrap 5 yang terbaru. Ini sederhana sekali tampilannya, dan saya ngambil dari template-template dari yang Bootstrap sediakan. Nah, di sini ada beberapa box-box yang kontennya, konten-kontennya. Ketika dibuka akan menampilkan isi artikelnya. Lalu di artikel ini ada judul, lalu ada tanggal berapa artikel yang dibuat, penulisnya siapa, lalu juga ada kontennya semuanya ini. Dan setelah itu ada halaman adminnya, admin untuk mengelola artikel-artikel di sini. Di sini saya menggunakan Bootstrap juga tampilannya. Saya coba login dulu. Nah, lalu halaman adminnya itu langsung pada dashboard, yang dimana isinya ada daftar dari artikel-artikel apa saja yang sudah dibuat. Dan di sini pertama ada kolom ID, lalu kolom judulnya apa, tanggal dibuat dan tanggal diambil, lalu ada aksinya, ada edit dan hapus. Oke, pertama saya coba ke buat artikel dulu. Untuk membuat artikel, dimana di sini ada dua input yang harus diisi. Yang pertama adalah judul yang dimaksimalkan 90 karakter agar tidak merusak panjang teks di sini. Lalu ada isi artikelnya, dan ini saya menggunakan CK editor atau editor 4. Ini seperti plugin untuk menggunakan teks editornya agar lebih full fiturnya banyak. Di sini ada kita bisa memasukkan gambar, bisa membuat tabel, bisa bisa menambahkan teks, kalau bisa mengurutkan ini lengkap agar konten yang kita buat itu tidak terlalu monoton. Pertama, ini saya sudah menggunakan validasi dari kliennya, dari client side, mana ini harus diisi dulu required. Coba saya isi judul, lalu ini kontennya. Oke, saya buat ini aja, konten gitu. Lalu coba saya buat. Setelah itu akan diredirect kembali ke halaman dashboard, dan ada notifikasi artikel berhasil dibuat. Notifikasi ini saya gunakan parameter pada URL, dan ini tipenya sukses. Lalu alert message-nya itu artikel berhasil dibuat, saya taruh di sini. Ini sudah tertampil tadi yang artikel yang baru dibuat. Lalu di sini saya coba edit dulu artikelnya ya, dan di sini juga udah otomatis tampil yang artikel yang baru dibuat tadi. Ketika dibuka akan sesuai. Jadi saya tanggalnya berapa tadi dibuat, waktunya, lalu ini kontennya. Nah, setelah itu saya coba edit. Nah, ini konten edit, itu saja. Coba saya edit, dan ini sama kayak tadi, notifikasi saya menggunakan parameter di URL.
Lalu ini sudah berhasil diedit. Lalu ketika saya refresh seharusnya ini juga sudah diedit. Oke, tanggalnya diperbarui sesuai apa yang sudah diedit tadi. Lalu ketika habis itu ada fitur untuk menghapus artikelnya, dimana ini dilakukan konfirmasi dulu apakah datanya ingin dihapus. Jika oke, maka akan proses hapus dilakukan dan notifikasi artikel dengan ID berapa berhasil dihapus. Di sini sudah tidak ada, otomatis di sini pun tidak ada. Oke. Lalu ini terakhir itu ada logout akun admin pada halaman dashboard admin. Oke, ini berhasil logout. Lalu untuk source code-nya ini indeks dari box sederhana, berarti ini dari sini tampilnya ini. Di sini saya mengincludekan koneksi PHP-nya dulu, ini sebagai koneksi untuk ke database. Ini. Lalu pertama ini saya melakukan query SQL dulu untuk mengambil data artikel yang ada di database. Saya menggunakan order by ID agar dash itu agar terurutnya dari bawah ke atas, agar yang tertampil di sini itu yang terbaru, yang paling awal, seperti itu. Terus sini ada ini source code untuk notifikasi, untuk alertnya. Maaf, ini admin yang ini. Ini di sini saya isi di variable rows array untuk digunakan for each di sini. Saya gunakan for each untuk menampilkan menampilkan kotak-kotak ininya. Di sini pertama ada judul yang diambil, lalu tanggal dibuatnya yang ini, lalu ini isinya. Di sini saya melakukan pembatasan isi yang ditampilkan itu hanya 300 karakter. 300 karakter saja segini agar tidak terlalu banyak akhirnya merusak tampilan. Dan ini saya tambahkan titik-titik di bagian akhirnya seperti itu, sama jika melebihi dari 300 karakter. Lalu ini ada ID-nya untuk membuka ini. Nah, di sini agar sesuai apa yang diklik, seperti itu. Lalu pada dashboard admin yaitu pertama ada session start dulu untuk memulai sesi, lalu menggunakan koneksinya untuk mengkonekkan dengan database. Lalu pertama di sini ada pengecekan sesi loginnya, apakah sudah login atau belum. Ini saya menggunakan sesi namanya ID usernya, ID user ini, yang ini. Dan maka jika sesi ID ini belum ada, maka akan diredirect ke login PHP, login terlebih dahulu. Ini saya coba index PHP, maka akan langsung ke redirect ke login, seperti itu. Lalu ini saya pisah-pisah untuk headernya, saya taruh di sini agar bisa digunakan di banyak halaman. Lalu ini artikelnya sama, yang ini untuk require untuk mengambil artikel. Nah, sama seperti tadi dimasukkan ke rows array lalu tampilkan pada tabel. Ini saya menggunakan for each juga, dan tabel ini saya gunakan data tables agar terlihat lebih enak dilihat dan fiturnya ini lengkap. Oke, mungkin itu saja yang sudah saya buat dan sudah saya presentasikan juga. Kurang lebihnya mungkin banyak kurangnya, saya mohon maaf. Dan mungkin saya juga kekurangan waktu untuk menjelaskan lebih detail lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.